Pemirsa, selamat datang di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Tentu saja di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia ini menyapa seluruh pemirsa di seluruh Nusantara bersama dengan Ki Dalang Dr. Rohmat Hadiwijoyo. Ki Dalang, apa kabar? Kabar saya Kang Farhan. Ini dengan belangkon Aryo Penangsang. Wey. Musim kampanye koalisi. Pas nih kita ngobrolin nanti ya dengan para narasumber kita. Tapi Mas Niki juga udah siap-siap tentunya. Oke, siap. Hasil pantauan sosial media soal koalisi piye? Wah, rame sekali. Ramenya itu memang rame secara tulus, rame jadi unique account atau account by order? Susah Mas itu dijawab. Kebetulan sih yang banyak yang ngomong ini memang beneran orang ya. Oh iya, Tapi iya. ya ada juga di antara mereka yang mungkin bukan beneran gitu ya. Tapi itu susah dicarinya Mas. Tapi sosial media memang sekarang dijadikan sebagai salah satu media yang punya efektivitas yang sangat tinggi untuk mempengaruhi pilihan masyarakat menentukan antara dua capres ini gitu loh. Nah, nanti kita bahas bersama dengan Mas Niki. Tapi yang pasti sekarang kita akan membahas tentang koalisi. Karena bagaimanapun juga adalah sebuah keniscayaan politik bahwa koalisi harus terjadi. Hasil pileg kemarin menunjukkan tidak ada satupun yang single majority, jadi mau tidak mau semuanya harus berkoalisi. Telah hadir bersama kita di sini ilmuwan dan juga praktisi politik. Ada politisi kita Mas Arief Budimanta. Apa kabar Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Koalisinya yakin? Bukan koalisi kalau di kita itu kerjasama. Oh, kerjasama. Karena kita presidensial ya, bukan parlementer. Bukan parlementer. Ya, kok baru sekarang sadarnya. Nah, kemudian ada Profesor Indria Samego. Prof, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ilmuwan politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini, kalau melihat koalisi sekarang ini, koalisi beneran atau koalisi pragmatis? Ya, saya melihat dari dulu juga pragmatis. Nggak ada yang beneran itu. Nggak pernah ada koalisi ideologis itu nggak ada? Ya di sini nggak ada karena bisa menyeberang antar ideologi, berbeda ideologi juga nggak apa-apa. Yang penting kepentingan. Iya. Yang penting tercapai kepentingannya. Tercapai. Dan yang berikutnya adalah seorang mantan capres ngotot. Mas Fajrul Rahman, apa kabar, sehat? Apa kabar baik? Kabar baik ya. Nah, baiklah, tentu saja melihat hiruk pikuk politik kita ini, saya secara pribadi melihatnya seperti sebuah atau seperti geliatnya orang anak muda yang lagi sehat-sehatnya gitu. Iya kan? Ototnya bagus, kenceng, tapi emosinya meledak-ledak juga, itu bahaya. Nah, ada nggak kisah pewayangan yang bisa mencerminkan kondisi kita sekarang nih, Ki Dalang? Pokoknya Ki Dalang tuh nggak pernah kurang lakon pokoknya. Ada terus. Ada terus pokoknya. Iya. Ini kebetulan Ki Dalang tulis di Bisnis Indonesia 25 Mei. Ini Ki Dalang Palu Gada nih. Apa lu mau gua ada? Jadi, karena kan tidak jelasnya peta koalisi, maka Ki Dalang nulis kitab koalisi kan gitu. Kitab koalisi. Ya. Itu kalau kitab itu kan panduan kan gitu. Ya. Jadi koalisi seperti apa yang tidak disebut pragmatis atau koalisi kerjasama kan begitu. Nah, di sini ada jawabannya. Ya, gitu. Baiklah kalau begitu. Coba kita lihat sama-sama bagaimana kisah pewayangan yang menggambarkan tentang kitab koalisi ini bersama Ki Dalang Dr. Rohmat Hadiwijoyo.
kaya kilat kang ana wirata bagian lor. Titiane Sang Ratnala kang kinusiran dening Raden Utara. Glising kandha rikate kang munggel kawi. Lampahing rata wis dumugi pasanggrane Prabu Duryudana lan sakwadya Kurawane. Embat-embat ponang Gendhewa Sang Ratnala tinumpangan panah siji dadi 10 dadi 100 dadi 1000 dadi sayuta ngebeki payudan geger para sata Kurawa parantunjang rebut datan lumaris kapiandhem handepati hambentusi. Carita nalika semanten wong agung awangga Prabu Karna Basusena ingkang slaminipun dereng nate kraos ajrih pejah nanging mulat para Kurawa kang samiya ngaciring pupuh ginelak lampahe ratanipun giya anjlok saking rata hanantang perang dateng risang Wrahatmala. Jebul aneh temen ing atase kowe wis wani mbubarake bariesane para sata Kurawa kang ora sithik cacahe kabeh padha tekane pati tinemune jebul bareng jeneng ingsun tindak marang payudan nedya mikut manungsa kang ngurang tata iki tinemune kowe rawani adu arep
Ayo, mungsuh jenengmu sapa kowe parat? Yo Kisana. Wale-wale opo? Aku ora kepengin memungsuhan karo kowe. Jernyatane dening Ratu Gustiku ing Wirata. Aku mung pinasrahan mbalekake kridane Prabu Duryudana apa dene srayane. Aku bisa milah-milake sejatine Paduka ora bakal kepengin bakal bedah Wirata yen ora entuk perintahe Prabu Duryudana. Ayo Kisana prayoga kowe baliya Kisana. Lho, gabah marang asmane Prabu Karna kowe. Ayo tumulya ora kelakon tak longgoh parung wadukmu dadi apa kowe? Kami berbeda-beda, tapi satu yang sama, madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas, karena energinya bikin semangat, sumber energi, madu rasa. aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus terganti madu rasa. Madu rasa pagi dan sore harus dari air mancur.
sendal monyor-monyor. Jograk mret kantil buntute gedhi banget. Aku gumun atase menungsa mung sawiji. Bisa mbubarake wadyabala sakmono akeh. Klebu para senopati pirang-pirang ngewu kabeh kecicir. Mahatma Bisma nganti kecupuan ladeni menungsa kae. Prabu Duryudana tinggal glanggang colong playu. Malah sinuwun ngawangga uga ora kuat nandingi perang muka iki mau. Bocah ngendi sapa jenengmu kowe? Bonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Ler genjang ing risang maweh gandrung. Kocap kaceton aku semanten. Sang Wrahatnala mulat Sang Resi Durna matrenyuh jroning penggalih. Karana menika gurunipun sejati inggih gurunipun Wrahatnala. Nadyan makatena hanetepi wajib boten mentala abenajeng tangkep Jaja kantaran bau kalian sang guru. Risang Wrahatnala nglepasaken warastra mijil kang naraca bala 1000 cacahe. Tumancep hanggane Resi Durna nanging elewani lampahan. Saklimah kemawon datan kapireng sambate Resi Durna. Monyor lelewane panah mokal yen dudu muridku. Ora ana ing jagat iku kang pinter manah kejaba muridku sing kae. Atase panah iso tumancep ana ing jenggotku iki. Aku ngerti, Nger. Nggonmu manah bola-bali iki hamung sebab nggonmu ngaturake pangabekti marang pun bapa. Nanging kowe isin keprungu swaramu. Ya kulup. Kudune kowe ngerti. Lakon apa Durna perang kok kalah? Ayo sawangen apa kang tak tuduhake marang kowe, Nger? Sigra kang bala tumingal acambo samya ngedali lir tatit piliting godo. Kebet Sang Resi Durna. Astane kanan Sung Sasmita dateng risang Harjuna ya Sang Wrahatnala. Tanggap dateng sasmitane sang guru Hamisis Maruta Mandha risang Wrahatnala. Hanempuh Pandhita Durna sakala kendang larke pancundang.
pacipuan kabeh para sata Kurawa ya, Gong ya. Iya, ben dirasakake. Ya kaya ngono kuwi yen koalisi pating penculit kaya bajing loncat ke sana loncat kemari. Wong nak musim kampanye, musim koalisi wis kabeh ya pindah partai. Tapi tekno mulai sandang pangan ora bedakno yoga-yoga kuwi ya. Ukurane duit beda, para politisi duwite luwih gedhe. Nah yoga-yoga ya rada cilik. Ayo, bajing loncat yuk. Dadah. loncat-loncat ngono. Ayo, Gong, rong dina meneh umpetane para pepunden Pandhawa iki wis luwar.
Ayo nadyan ngono awake dhewe aja metu wisik. Ayo mlebu ngalas meneh, Kok. Ayo. Kula Sang Resi wis cetha wela-wela yen to kawula kabeh mau putu-putuku para Pandhawa kang mapan ning Wirata. Nanging panjenengan ingsun ora bakal mbuwak wadi iki. Ya iki kena nggambarake koalisi sejati. Koalisi sejati iku sejatine koalisi kang ora duwe pamrih, koalisi kanggo golek jabatan. Nanging koalisi kanggo tumrap kang luwih gedhe gunane. Inggih kula nggih sampun sarujuk panembahan. Saged mawon kita lapor dhumateng Sinuwun Duryudana nanging mangke jejeg ing adil wonten pundi? Ya. Mula sejenenge koalisi upama kerja utawa kerjasama iki padha wae. Kabeh amung muji ngudi golek kekuasaan jroning koalisi antar partai. Mula ayo daya kundur ning Praja Ngastina, aja nganti wewadine para putu-putuku Pandhawa ing Wirata kabuka. Ya kanthi iki pelambang yen to awake dhewe nglakoni koalisi sejati kang migunani tumrap para kawula Wirata utamane putu-putuku Pandhawa. Menawi katen saika dereken panembahan. Kami berbeda-beda, tapi satu yang sama, madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas, karena energinya bikin semangat, Sumber energi madu rasa. aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus. Terganti madu rasa. Madu rasa pagi dan sore harus. Dari air mancur. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Baiklah, Ki Dalang. Ya, Mas. Jadi apa sebetulnya intisari kisah pewayangan yang ini, kitab koalisi ini? Tadi sudah disebutkan antara kerjasama dan koalisi tujuannya sama, mencari kekuasaan. Karena kekuasaan itu nikmat sekali, kan begitu? Iya, iya. Nah, tanpa batas. Jadi seperti tadi, Wirata, kerajaan Wirata juga akan direbut kekuasaannya oleh Susarman dan koalisi para Kurawa, kan gitu. Nah, pas di situ itu kalau tidak ada Pandawa yang sedang nawur kawula, sedang undercover, mungkin udah habis itu Wirata, kan gitu. Nah, padahal ada sejarah sebelumnya para Pandawa itu kan udah dihukum 12 tahun di hutan oleh para Kurawa waktu main dadu dulu. Ya. Kalau ketahuan tambah 1 tahun, 13 tahun berikutnya, kalau dicari orang Kurawa tahu ada ketahuan di mana kedudukannya Pandawa, akan mengulang lagi 12 tahun lagi, kan gitu. Kebetulan pas kurang 2 hari hukuman tersebut, datanglah Kurawa menyerbu ke Wirata, kan gitu. Ya.
Nah pas nyerbu itu Pandawa bingung nih, kalau saya nggak muncul dari undercover kerajaannya hancur nih kan gitu kan. Iya, iya. Akhirnya kan Susarman yang dari selatan dibunuh oleh Bejagal Bilawa karena Bilawa. Yang utara diajar oleh si Permadi yang namanya waktu itu si Rahatnala kan gitu. Bisa diundurkan semua Kurawa. Sebetulnya Durna, Bisma dan Karna tuh tahu yang jadi Rahatnala itu adalah Pandawa. Tapi dia hatinya berkecamuk. Aku ikut koalisi ke Kurawa atau koalisi menyelamatkan negeri Wirata maupun Pandawa kan gitu. Iya. Kalau aku ngomong, wah ini Pandawa ini si Harjuno ini, langsung Harjuno dan kawan-kawan Pandawa suruh ngulang lagi 12 tahun lagi. Nah inilah yang namanya koalisi yang bertujuan mulia, yaitu koalisi tidak harus katakan tidak kalau memang itu tidak jelas tujuan koalisinya kan gitu. Kalau 3 orang satria tadi Satria tadi Pandito Durno, Bisma dan Karno dia bilang tetap koalisi dengan Kurawa, bubar Pandawa kan gitu. Itulah yang jati diri untuk menyampaikan persepsi ini koalisi, jadi kerjasama atau pragmatis kan gitu. Koalisi ini jangan atau kerjasama ini jangan hanya sekedar untuk kepentingan jangka pendek aja. Ada bisikan hati nurani yang paling penting. Yang penting itu. Tapi bagaimana dengan kicauan mereka-mereka di sosial media, Mas Niki? Kalau tentang koalisi ini rame sekali, Mas Farhan. Rame opo? Lebih rame daripada kasus lain seperti Century gitu ya. Itulah itu paling intervalnya 1-2 hari. Ini intervalnya menit. Jadi setiap menit ada yang baru, Ada, ini refresh terus baru terus. Jadi apa contohnya? Percakapan seperti apa yang terjadi? Nampung orang bermasalah. Nah, itu seperti kalimatnya gitu ya. Koalisi yang menampung orang bermasalah. Lalu ada juga yang di sisi kubu lain gitu yang bilang, wah koalisi kerjasama podo wae tuker-tukeran juga gitu. Ada yang bilang tanpa syarat, mana ada tanpa syarat, seperti itu gitu. Ya. Tapi apakah ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat yang khususnya berkicau di sosial media atau skeptisme yang sangat tinggi justru dari para kan pengguna sosial media diasumsikan sebagai mereka yang terdidik dengan level yang lebih tinggi dari rata-rata. Apakah memang ada skeptisme yang begitu tinggi juga? Kecurigaan tinggi sekali. Tampak Kecurigaan jelas. malah. Iya, suuzon gitu ya. Dan Suuzon. wah ini jelas sekali. Tapi ya beginilah sosial media, terpolarisasi dia, ada 2 kubu. Yang satu menyalahkan yang di sana atau menjelek-jelekan yang di sana, kebalikannya juga seperti itu. Jadi sulit. Saya tidak lihat ya kalau di sosial media yang setidaknya sekarang ini ada bahasan yang balance gitu ya. Maksudnya nggak ada gitu. Sok netral nggak laku. Nggak laku. Di sosial media netral nggak laku. Rapayu. Prof. Kalau di masyarakat khususnya di sosial media, itu netral tuh nggak laku. Lah kalau di kalangan politisi netral laku nggak? Ya sebetulnya ada tujuan-tujuan orang bersikap kan. Jadi kalau netral itu nanti nggak dapat apa-apa, tentu saja nggak laku. Akhirnya mau tidak mau orang memihak pada yang punya kemungkinan menang gitu. Jadi memang sikap netral ini sebetulnya sikap yang nggak laku gitu. Ya, ada 2 sisi. Sebetulnya saya mencoba menilai di satu sisi ini suatu kerendahan hati, bahwa netral itu akibat dari tidak adanya yang dia pikir punya kualifikasi hebat, sehingga daripada memihak salah satu sudah netralnya. Tapi pihak lain daripada memilih terbaik di antara yang terburuk, lebih baik nggak milih aja. Iya, ya pihak lain ini adalah satu sikap ya yang menunjukkan bahwa dia tidak ingin memberikan pendidikan politik yang baik, bahwa netral itu sesuatu yang sah-sah juga politik. Merupakan sikap politik. Mas Fajrul? Iya, dalam kasus netral kita memang menunjuk kepada seseorang ya. Enggak. Enggak. Siapa? Kalau seseorang itu adalah dalam sikap misalnya Pak SBY dengan Partai Demokrat yang bersikap netral. Kalau itu penilaian saya sih begini sebenarnya. Hatinya sih tetap kebesan sebenarnya kan. Hatinya tetap kebesan. Tapi begini, yang paling menyedihkan dari kasus netralnya Pak SBY ini kan sebenarnya pemenang konvensi itu adalah Pak Dahlan Iskan. Iya.
mungkin dalam pikiran saya sebenarnya yang diinginkan menang tentu Pak Pramono Edi, tampaknya begitu. Ya kan? Pemenangnya Pak Dahlan Iskan. Terus kemudian semestinya kalau mau ditempatkan bersama dengan Prabowo tentunya kan Pak Dahlan Iskan dong. Tetapi kan ini orang yang tidak diharapkan. Mestinya kan yang ditempatkan di sana adalah Pak Pramono Edi, tampaknya kan seperti itu. Nah, tetapi kalau kemudian didorong Pak Pramono Edi sebagai pemenang dari konvensi pada pemenangnya adalah Pak Dahlan Iskan, tentu tidak nyaman kan, sudah berkoar-koar. Jadi terlalu banyak komplikasinya gitu ya. Betul. Jadi dalam posisi semacam ini, posisi itu diambil karena kesulitan mengambil pilihan. Tapi tentu yang paling dirugikan adalah Pak Dahlan Iskan. Semestinya sikap itu didorong, Pak Dahlan Iskan lah yang didorong menjadi wakil dari Prabowo supaya konsisten dengan keinginan membuat konvensi, atau kalau pengen sendiri, toh sudah 10%, tinggal ditambah kan, tinggal 15%. Tahun 2004 ingat, Pak SBY itu cuma 7% loh. 2004. Dia bisa memaksakan sehingga menjadi menang kan? Iya. Tetapi sekarang yang 10% ditambah dengan Partai Besan, 7% udah 17. Harusnya tinggal sedikit. Cukup punya percaya diri. Gitu ya? Percaya diri, tapi kan yang didukung Pak Dahlan Iskan, jadi agak ruwet juga kan, seperti itu. Ya sebetulnya. Jadi ini netral yang bersyarat sebenarnya. Aku sih ngelihatnya gini, bahwa gimana pun juga persis seperti mobil dalam posisi netral, rem tangannya tetap ditarik. Betul. Jadi nggak mundur juga ke belakang gitu, itu yang paling penting. Jadi nggak nabrak kemana-mana, nggak maju kena, mundur kena. Nah kalau dari kerjasama yang bukan koalisi ini, mau majunya kemana dan bagaimana bisa menghadapi koalisi satu lagi yang begitu kuat juga? Yang pertama memang kerjasama yang kita bangun dengan partai-partai politik ya, baik partai politik ataupun tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh anggota kabinet yang datang dari peserta konvensi di sebelah sana, itu semuanya memang dalam kerangka satu gagasan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Oke. Karena tidak ada juga paksaan bagi seluruh mitra kerjasama untuk melakukan sebuah proses kerjasama. Artinya kita bekerja sama itu dengan membahas satu platform kerja. Oke. Satu platform kerja. Adapun yang terkait dengan katakanlah Pak Prof Indra katakan tadi persoalan bagi-bagi kekuasaan, tapi itu tetap dalam kerangka besar ya, aspek profesionalitas dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Saya rasa itu intinya gitu, sehingga kemudian kerjasama yang kita bangun ini kan kerjasama yang solid ya, bukan sebuah kerjasama melalui proses merana-merene gitu loh, ya kan? Tapi gini, menarik saya katakan karena Anda mengatakan tadi ini bukan kerjasama, ini bukan koalisi, ini kerjasama karena kita presidensial bukan parlementer. Parlementer ya. Kita juga mendengar nada yang sama dari kubu koalisi Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Artinya kelihatan ya, mungkin Pak Indria tadi nanti bisa menambahkan, demikian juga Mas Fajrul. Apakah artinya memang kedua kandidat sekarang ini sudah kapok dengan powerfulnya parlemen di masa pemerintahan yang lalu? Iya. Sehingga sekarang udah kita rame-rame perkuat presidensial. Memang kita harus memperkuat presidensial ya, karena pada dasarnya yang kita lihat 10 tahun terakhir ini kan partai-partai yang tergabung dalam koalisi, tetapi kemudian beberapa kebijakan yang dibangun dalam mitra koalisi, tapi kemudian di Dewan Perwakilan Rakyat itu justru tidak didukung gitu. Acak-acak. Nah, ini kan satu paradoks ya, harusnya apapun kebijakan dari koalisi, dari pemerintahan itu didukung dengan kuat oleh oleh parlemen ataupun oleh DPR. Artinya ini menunjukkan bahwa koalisi yang dibangun selama ini memang hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan saja, tetapi bukan atas dasar platform, bukan atas dasar ideologi. Nah, ini yang kita coba untuk diubah ya Ada ke depan. harapannya nggak gitu, Pak Prof? Apakah memang kita bisa berharap bahwa ini akan terjadi pola hubungan yang berubah antara parlemen dan eksekutif? Saya kira masih pada tataran retorika sebetulnya.
Tetapi tidak berarti tidak ada perubahan sama sekali. Jadi semangat dari teman-teman di DPR, di politik, di parpol itu untuk lebih memperkuat presidensialisme itu merupakan sebuah kebutuhan. Publik juga mengharapkan itu. Tetapi karena dalam konteks politik itu selalu dikaitkan dengan soal siapa mendapat apa, maka mau tidak mau ada taruhan-taruhan yang dikemukakan. Misalnya begini, jadi sebetulnya anggota DPR itu sudah punya fungsi yang jelas, ya Mas Arief ya, 3, pengawasan, budgeting dan legislasi. Jadi menurut Undang-Undang MP3 seperti itu, apapun partainya. Jadi bukan oposisi. Tapi yang terjadi di sini oposisi karena ada kekuasaan yang memang dipertaruhkan. Ini yang saya bilang retorika. Nah, tapi ya mungkin ini persoalan yang harus dilewati. Pembelajaran itu tidak berlangsung cepat gitu. Iya, karena yang namanya pembelajaran di lapangan memang memiliki banyak kendala. Seandainya semuanya serba textbook, lama-lama bosen juga kali, ya nggak Mas Fajrul? Kan mesti ada seru-serunya dong, oke? Kita bahas ya nanti, bagaimana sebetulnya ketika dinamika politik ini justru menimbulkan partisipasi yang makin meningkat di masyarakat. Coba kita lihat, kita perhatikan nanti, apa sih yang membuat kita ini jadi begitu antusias? Apakah momennya? Pemilihan presidennya, ataukah tokoh-tokohnya, atau justru kalau kata tumpeng tuh sampingan yang bikin rame ini ya. Nanti kita bahas sama-sama saat kita masih berada di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Jangan kemana-mana. Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari air mancur. Pemirsa, kembali kita di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Baiklah. Ki Dalang, kalau tadi kita melihat bagaimana para Pandawa ini mempertahankan samarannya, tapi tetap memperlihatkan kesaktiannya. Bukan tidak mungkin mereka juga tahu bahwa mereka diketahui oleh ketiga orang saudara kerabatnya nih, Dorna, Bisma, dan juga oleh Karna. Artinya gini loh, saya melihatnya intisarinya adalah ketika para pembela kebenaran ini mengetahui bahwa mereka juga jadi incaran, mereka tetap maju dan membiarkan diri mereka terekspos sedemikian rupa. Artinya ada risiko yang sangat tinggi yang diambil. Nah, apakah artinya koalisi ini bisa mengurangi risiko itu? Atau justru sebetulnya koalisi ini malah membuka risiko? Karena kan satu partai dengan partai yang lainnya beda, ya kan? Tapi mesti saling terbuka begitu berkoalisi. Enggak, di hati para Pandawa tadi itu udah jelas. Tujuan koalisi adalah untuk membangun kemaslahatan rakyat. Kemaslahatan? Iya. Yang namanya membangun dan yang merusak itu mesti menang yang membangun. Itu udah semangatnya begitu? Iya betul. Jadi udah itu kitabnya seperti itu. Ya. Jadi tidak pandang bulu walaupun aku nanti ketahuan dibang ke hutan 12 tahun. Gak masalah lah. Gak masalah. Tapi aku udah menyelamatkan bumi Wirata. Jadi udah clear, jadi tidak ada pragmatis atau enggak. Kalau sekarang ini kan enggak, koalisi rame di pinggirannya tumpeng tadi itu. Ada yang bilang ini perang Badar, ada yang bilang ini perang Bratayuda. Salah. Contohlah itu Perdana Menteri Modi dari India itu. Ya. Dilantik langsung apa yang merangkul lawannya dari Kongres. Pakistan. Pakistan dulu dirangkul. Pakistan malah ya. Dia bilang this is the historical of opportunity. Wah, bilang gitu kan. Jadi ya. Lupakanlah sejarah masa lalu, kita menatap masa depan dengan kerukunan dan membangun semangat bangun, kan begitu itu. Ya, oke. Itu kitabnya seperti itu, Mas. Kitabnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan di sosial media? Apakah sosial media terpecah dua juga, atau ada nggak kelompok ketiga nggak netral, tapi ya itu berkeyakinan seperti Pandawa?
Adapun mungkin tidak muncul di ini ya, apa yang populer gitu yang dibicarakan gitu. Oh, nggak populer. Jadi harus cari gitu, nggak populer biasanya Mas Farhan kalau seperti itu. Karena yang paling enak dibaca itu yang paling banyak mendapatkan retweet itu yang jelas-jelas mempolarisasi keadaan. Yang berpihak, yang buruk sana, yang baik sini, yang baik sana. Coba yang nggak populer tuh contohnya dia ngomong apa? Kayaknya kita mengorek-ngorek masa lalu terlalu banyak, seakan-akan ini buruk sekali. Meskipun ada relevansinya, track record. Nah, kayak gini-gini susah, Mas Farhan. Mau ujung-ujungnya presiden naik kuda atau naik kijang, ya. Yang paling penting yang bahagia rakyatnya gitu. Betul. Oke, tapi itu nggak laku. Nggak gitu laku. Kenapa ya Prof nggak laku, Prof? Tadi sudah di intro ya, mengenai peran tokoh itu. Iya. Ketokohan. Jadi, ya, ketokohan itu lebih penting dibandingkan apa yang dilakukan. Ini barangkali sejarah politik kita begitu, sejarahnya para tokoh. Nah, jadi masyarakat atau jangan-jangan kelihatan. itu sejarah dunia sebetulnya. Mana? Bahwa sejarah dunia ini di apa namanya? Oh ya, tapi setelah masuk pada politik Indonesia baru ini kan kelihatan sekali bahwa kita akhirnya bertarung dalam soal bagaimana melegitimasi seorang tokoh. Dan dari tokoh itu dia bisa merekrut kawan-kawannya. Ya. Itu bukan programnya gitu loh. Itu yang lebih menonjol. Wajar nggak sih itu Mas Fajrul? Sebenarnya kan koalisi yang paling ideal tentu atas dasar ideologi, yang kedua atas dasar program kan. Itu paling ideal. Yang paling tidak ideal tentu non ideologis dan non program. Kayak kita sekarang dong. Yang non ideologis non program itu artinya pokoknya menang begitulah ya. Pokoknya menang asal bukan X itu deh. Itu ada tuh grupnya nggak usah disebutkan. Ada yang memang sedikit berbau, memang idealnya sih yang berbau ideologis dan program, karena itu yang mudah tadi yang dibicarakan tentang ada visi, ada misi, ada programnya. Karena kalau yang pokoknya menang itu, visi itu gampang deh, tinggal dikasih ke Pak Dalang aja deh, tinggal ditulisin aja deh Pak Dalang gitu kan ya. Kayak gitu ya. Mas Arief, ini aku pengen, sorry ya Mas Fajrul, ke Mas Arief sekarang. Saya jadi teringat gini, saat membentuk sebuah kerjasama. Nggak boleh nyebut koalisi ya, oke lah, siap, kerjasama. Tapi ingat loh apa kata Pak Habibie, saya ini presiden rakyat Indonesia, nggak hanya presidennya ustadz, guru dan orang baik, tapi juga presidennya maling, pelacur dan perampok gitu. Nah artinya dalam kerjasama juga, kan pasti ada beberapa orang yang memang kita kenal, waduh ini rampok nih gitu, ngajak kerjasama. Bagaimana Anda melakukan penyaringan terhadap hal itu? Yang pertama penyaringannya adalah penyaringan atas dasar ideologi. Kita sepakat nggak Pancasila kita jadikan landasan kerjasama kita. Kita sepakat nggak dengan Bhinneka Tunggal Ika, pluralisme kita jadikan landasan kita. Sepakat. Kan? PDI Perjuangan sepakat, Nasdem sepakat, PKB sepakat, Hanura sepakat. Kemudian lanjut kepada program. Kan? Kita sepakat nggak untuk membuat Indonesia lebih sehat? Sepakat. Kita sepakat nggak membuat Indonesia lebih pintar? Sepakat. Sepakat nggak kita membangun pembangunan Indonesia yang kualitasnya bagus, menciptakan 15 juta lapangan kerja untuk 5 tahun yang akan datang yang kita sebut dengan Indonesia Kerja. Sepakat. Kalau sepakat, teken. Kerjasama. Teken kerjasama. Kan itu, kemudian bangun sistemnya. Bangun sistemnya, dengan membangun sistem kan artinya untuk menjalankan sistem ada orang. Ya orang-orangnya kemudian ya kita tanya kepada mitra kerjasama tadi, termasuk teman-teman lain yang tidak ikut terlibat dalam proses mitra kerjasama, baik jadi yang misalnya, dari kalangan profesional misalnya. Kita sepakat 15 juta lapangan kerja. Ayo siapa yang mau ngurusi tenaga kerja ini? Ini aja ahlinya. Nah, udah ada. Enggak dong. Oh bukan beda lagi ya. Kan banyak pilihannya kan pilihannya banyak. Kalau calon presiden dari kita Pak Joko Widodo mengatakan silahkan kepada seluruh partai politik mengajukan calonnya. Yang penting dia integritas, kapabilitasnya baik, track recordnya baik, dan tidak ada konflik of interest. Kemudian dari profesional juga itu dilihat, termasuk Kidalang, misalnya seperti itu. Kandidat ini Kidalang ini salah satunya misalnya. Kan begitu. Perlu asisten menteri. Aku cuma pengen ngerasain mobil menterinya itu loh, diowe-owe lewat jalan tol macet. Artinya untuk mengisi untuk menjalankan sistem itu juga dibutuhkan orang-orang baik seperti yang disampaikan oleh Kidalang tadi, itu Pandawa-Pandawa gitu. Ada pertanyaan Mas Niki? Sebenarnya begini Pak Mas Arief ya. Yang di Twitter itu
ya menjawab apa yang mungkin panjenengan bilang, misalnya oh ya ini tuh tapi persetujuannya A B C D, tapi yang maksud tanpa syarat itu jadinya apa begitu loh, lebih jelas lagi itu seperti apa. Jadi kecurigaan ini jadi menimbulkan kecurigaan ya itu ya, itu Tanpa kan nggak syarat tuh baik ya, jadi apa itu tanpa syarat gitu itu loh. maknanya apa Betul, gitu. dan sementara kalau capresnya ditanyakan nanti dulu atau seakan-akan belum mau ke sana, dan itu sepertinya menimbulkan banyak ruang abu-abu yang akhirnya akan memecah lebih banyak lagi. Dan susahnya mungkin nih himbauan juga untuk ini ya, menonton Sarwa-Sarwi Pedalangan, jangan terlalu termakan dengan polarisasi yang ada di Twitter. Twitter itu cuma beberapa orang aja begitu loh. Cuma kan karena juga bagian salahnya partai itu ya, salahnya partai ini sebetulnya. Mereka nggak jelas gitu loh maksudnya. Tanpa syarat tuh apa gitu. Coba kita fokus di situ, silakan. Ya tanpa syarat itu artinya pembicaraan itu dimulai dengan tadi itu ya, ideologi, kemudian program, kerja ke depan seperti apa. Bukan kemudian begitu ketemu kita dapat menteri berapa nih? Bisa 9 nggak? Bisa 7 nggak? Sementara kita mau mengerjakan apa kita belum tahu gitu loh. Ya. Nah itu yang dimaksudkan dengan tanpa syarat itu. Jadi pembicaraan itu bukan dimulai dengan bagi-bagi kekuasaan, tetapi dimulai dengan bagaimana Indonesia ke depan kita buat lebih baik. Begitu. Itu yang dimaksud dengan tanpa syarat. Banget nih, jurukam nasional. Saya mau ke Profesor dulu deh, Prof. Dari pihak lain juga mengatakan kita tidak bagi-bagi kekuasaan, tapi bagi peran. Nah, jadi sama saja kan? Ya, pada wae akhirnya kekuasaan juga. Tapi saya kira ada sedikit lah perubahan-perubahan. Politisi juga memahami aspirasi publik itu. Cuma kan harus memperhitungkan ya, kuenya itu berapa besar dibagi itu. Nampaknya kuenya tidak terlalu besar-besar itu. Akhirnya ya kembali lagi tidak mudah untuk lakukan itu ya. Ini belum terjadi. Baik, yang kerjasama maupun bagi-bagi peran. Iya. Oke, Mas Fajrul. Ini kan kelihatannya memang pekerjaan rumah para capres ini begitu terpilih nanti adalah belum terpilih aja, sudah harus membuat sebuah kerjasama dan membagi peran yang tidak mudah sama sekali. Padahal datang dari partai. Ya. Kebayang nggak kalau ini adalah calon presiden independen? Ke saya ya jadi. Karena Mas malah Fajrul jadi lebih mudah menjalankan ini. Menurut Anda lebih mudah jadi malah lebih mudah capres partai apa capres independen? Lebih enak jadi capres independen. Karena untuk menjalankan cita-citanya tadi kan. Iya. Karena kan tidak bergantung dengan partai, pasti kan ya. Tidak perlu melamar kepada apa tadi partai-partai yang itu, sehingga lebih tegas mengatakan tidak ada urusannya dengan bagi-bagi kursi. Yang kita perlukan hanya kabinet kerja untuk menjalankan Indonesia ke depan. Nah, itu sudah sendiri seperti itu. Lebih mudah sebenarnya. Daripada sebenarnya pada ujungnya. Tapi kan kalau begini. ada undang-undangnya itu saya daftar deh lumayan. Tapi sebenarnya pada intinya begini deh ya. Menurut gue sebenarnya apapun yang di awalnya dikatakan begitu tetap juga kan nanti berbagi juga. Berbagi kursi di mau dalam. Tidak mau. Bagi juga. Walaupun saya sekarang bertanya-tanya sekarang ya, berapa banyak kursi yang bakal dibagi. Saya tadi ngecek-ngecek kalau di Amerika itu kok mengurus 15 triliun dolar, itu cuma 15 menterinya dan 6 setingkat menteri, cuma 21. Indonesia itu 1 triliun dolar pun belum, PIB-nya baru 800 miliar dolar. Menterinya udah Menko, tambah menteri, tambah wakil menteri. Anda bisa bayangin puluhan orang mengurus itu. Maka saya berpikir, kayaknya mungkin salah satu juga harus dipertimbangkan supaya benar apa yang dikatakan Mas Arief tentang tidak bagi kekuasaan, mestinya itu coba diatur dong. Efisiensi. Iya betul. Yang 15 triliun dolar aja cuma 21 menteri, cuma 15 tambah 6. Nah, supaya kelihatan bahwa cita-cita untuk tidak bagi-bagi kekuasaan itu jangan yang 43 itu. Oh, jadi benar-benar bahwa efektif dan efisien sesuai dengan upaya pengembangan ekonominya, efektif dan efisien dalam birokrasinya. Tetapi kalau tetap mempertahankan yang ada, orang bilang, ya lu mau sebut kerjasama kek, lu mau sebut koalisi kek, tuh akhirnya juga lu dapat 5, gua dapat 7, gua dapat 3, kan kayak begitu juga. Jadi yang terpenting kan bukan apa casingnya, tapi kan apa yang ingin dikerjakannya. Tapi saya ingin mencatat juga tadi, saya ingin sekali tadi mengatakan bahwa ini bukan perang Badar, ini bukan perang Bhartayuda. Kita tidak bunuh-bunuhan loh ini loh. Kalaupun yang pihak Pak Prabowo dan Hatta Rajasa kalah, mereka tidak akan mati di padang Kurusetra kan? Tidak. Atau dia tidak mati juga di
Padang Badar itu, yang waktu Perang Badar itu enggak. Ya, walaupun Pak Jokowi nanti katakan tidak terpilih, tetap masih bisa berperan untuk memberikan kontribusinya Betul, bisa juga. Itu kan ada nanti. Karena Pak Jokowi bisa artinya berhenti cuti terus jadi gubernur lagi gitu. Partai yang lain, ada partai yang lain yang kalaupun kalah selalu diambil juga. Ada juga. Ada. Tergantung. Gak usah disebut lah partainya. Iya, kan? ya, tergantung. Berarti kalah atau menang masuk juga gitu ya. Baiklah. Jadi memang itulah serunya ketika kita berbincang tentang kerjasama ataupun koalisi yang membangun pilihan antara dua calon presiden kita. Yang pasti kalau saya berkeyakinan begini nih. Pemilihan presiden dijalankan pada saat bulan puasa, bukan tanpa maksud. Saya yakin tujuannya adalah untuk memilih dengan hati yang murni dan tidak termakan oleh iming-iming setelah sahur. Ya. Kalau dalam bulan Ramadan tuh namanya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk membuat kebaikan. Iya. Dari masing-masing kandidat. Lebih baik pilihlah calon yang paling baik. Iya. Orang baik memilih orang baik. Itu. Iya. Amin. Mudah-mudahan ya. Dan saya yakin di Indonesia jauh lebih banyak orang baik daripada orang yang nggak baik. Dan orang yang nggak baik biasanya nurut sama yang baik. Amin. Tidak lagi, terima kasih. Jauh. Pemirsa, kita jumpa lagi di episode mendatang dari Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia.